teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Zahrotunisa dengan NIM 20050360667 dari jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Dewan Syariah Nasional. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga tugas dan wewenang, yang keempat fungsi dan peranan, yang kelima standar operasional, yang keenam perkembangan, dan yang terakhir mini research dari Dewan Syariah Nasional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh MUI sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atas Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995 sampai 2000 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kep 754-MUI-Romawi II-99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Tugas Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa, lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah lainnya. Yang kedua, mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang ketiga, membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang keempat, mengeluarkan surat edaran atau taklimat kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang kelima, memberikan rekomendasi calon anggota dan atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang keenam, memberikan rekomendasi calon ASPM dan atau mencabut rekomendasi ASPM. Yang ketujuh, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Yang kedelapan, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Yang kesembilan, menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan. 10. Menyelenggarakan program sertifikat keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya. 11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 12. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kemudian wewenang Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, memberikan peringatan kepada LKS, LPS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Yang kedua, merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Yang ketiga, membekukan dan atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. 4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian DPS pada lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Yang keenam, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
Fungsi Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Peranan Dewan Syariah Nasional. Peranan inti Dewan Syariah Nasional tercermin dari tugas dan wewenangnya dalam sistem perekonomian syariah di Indonesia. Peranan yang paling penting adalah tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan operasional setiap lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, perbankan syariah di Indonesia. Standar operasional dan prosedur DSN MUI. Beberapa panduan operasional atau SOP di lingkungan DSN MUI. Yang pertama, SOP 01 mengenai penetapan fatwa DSN MUI. Yang kedua, SOP 02 mengenai pemberian rekomendasi DPS. Yang ketiga, SOP 03 mengenai pemberian rekomendasi TAS. Yang keempat, SOP 04 mengenai penerbitan sertifikat kesesuaian syariah. Yang kelima, SOP 05 mengenai penerbitan pernyataan kesesuaian syariah. Yang keenam, SOP 06 mengenai penerbitan pernyataan keselarasan syariah. Yang ketujuh, SOP 07 mengenai permohonan sambutan DSN MUI. Yang kedelapan, SOP 08 mengenai permohonan narasumber DSN MUI. Yang kesembilan, SOP 09 mengenai pelaksanaan pelatihan pengawas syariah. Yang ke-10, SOP 10 mengenai rekrutmen karyawan DSN MUI. Yang ke-11, SOP 11 mengenai pengadaan dan pendistribusian barang. Yang ke-12, SOP 12 mengenai review ulang fatwa DSN MUI. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi website resmi DSN MUI ya. Perkembangan fatwa. Pada tahun 1999, MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI nomor Kep 754 MUI Romawi 2 99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah. Nah, kira-kira berapa DSN telah mengeluarkan berapa fatwa ya? Yuk langsung saja simak penjelasannya. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Pada tahun 2000, DSN mengeluarkan 18 fatwa, 2001 3 fatwa, 2002 18 fatwa, 2003 1 fatwa, 2004 4 fatwa, 2005 5 fatwa, 2006 5 fatwa, 2007 10 fatwa, 2008 9 fatwa, 2009 2 fatwa, 2010 3 fatwa, kemudian 2011 4 fatwa, 2012 5 fatwa, 2013 3 fatwa, 2014 5 fatwa, 2015 5 fatwa, 2016 8 fatwa, 2017 8 fatwa, 2018 9 fatwa, 2019 8 fatwa, 2020 4 fatwa. Itu fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dari tahun ke tahun. Nah, untuk tahun 2021 sendiri di website resmi DSN belum ada. Dan yang terakhir ada mini research dari Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, kantor Dewan Syariah Nasional. Nah, teman-teman, itu bisa dilihat ya gambar gedungnya, yang lokasinya berada di Jalan Dempo nomor 19, RT 2 RW 7, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 10320. Selanjutnya ada media sosial DSN. Yang pertama, akun YouTube, yaitu DSN MUI. Kemudian akun Facebook, namanya Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Dan yang terakhir, ada website resmi DSN, yaitu dsnmui.or.id. Bisa dilihat ya tampilannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Dan apabila ada kesalahan kata, materi atau penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.